berbeda dari sudut pandang Allah. Yesus harus mati untuk bangsa itu dalam ayat 51, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi Tuhan itu punya orang-orang pilihan, dan karena itu Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan dikatakan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Orang-orang itu belum jadi anak Allah karena mereka belum percaya Yesus, tapi sudah disebut sebagai anak Allah karena Allah memilih mereka sebagai anak-anaknya, dan pasti mereka akan percaya. Jadi nubuat itu punya dua arti ya, ditinjau dari sudut Kayafasnya dan ditinjau dari sudut Allahnya sendiri. Dan Allah yang menubuatkan bahwa Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi di sini Yesus mati untuk menebus dosa, tidak dinubuatkan bahwa dia ada orang diserupakan dan sebagainya, tapi Yesus sendiri yang akan mati untuk bangsa itu. Juga kalau dalam Amsal 21 ayat 18 tadi, orang fasik atau menggantikan orang benar atau apapun, saya melihat ayatnya itu rasanya tidak ada hubungannya apapun dengan Yesus ya. Nah, kalau Ulangan 21 ayat 22 dan 23, memang benar bahwa orang yang digantung itu terkutuk. Cuma Ulangan 21 itu dalam perjanjian lama, dan pada saat itu tidak dikenal hukuman salib. Jadi itu atau menunjuk pada orang yang dihukum mati dengan gantung, atau dia dibunuh lalu tubuhnya digantungkan pada sebuah pohon. Nah itu simbol dari keterkutukan itu, karena dia digantung itu kan melayang begitulah ya, ditolak oleh bumi, ditolak oleh langit, atau ditolak oleh surga. Jadi itu simbol dari keterkutukan itu, dan itu yang dialami oleh Yesus. Kalau misalnya Bang Suma percaya bahwa yang disalibkan itu ada orang yang diserupakan dengan Yesus, nggak tahu siapakah orang itu, atau Yudas Iskariot atau siapapun. Tapi kalau memang dia menggantikan Yesus, lalu kenapa Nikodemus dan sebagainya itu menurunkan mayatnya, lalu menguburkannya? Dan kalaupun mereka nggak bisa membedakan antara Yesus dengan Yudas Iskariot atau siapapun yang diserupakan itu, lalu pada waktu mereka menguburkan, lalu kenapa pada hari yang ketiga, dini hari, kubur itu kosong? Apakah orang yang diserupakan oleh Allah itu menjadi serupa dengan Yesus, itu lalu bangkit dari orang mati? Dan kalau dia bangkit, siapa yang membangkitkan dan kenapa dibangkitkan? Apalagi kalau itu adalah Yudas. Yudas itu orang yang sangat bejat, mengkhianati gurunya sendiri, menjual gurunya sendiri. Lalu kenapa Allah bangkitkan dia? Tapi kalau Yesus sendiri yang memang disalibkan lalu diturunkan mayatnya sebelum jam 6 sore ya, lalu dikuburkan, maka dia bangkit pada hari ketiga itu memang sudah dinubuatkan paling sedikit 4 kali oleh Yesus sendiri di dalam Injil Matius. Jadi dia menubuatkan sendiri, dan juga ada nubuat tentang itu di dalam perjanjian lama, dalam Yesaya pasal 53. Jadi dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang dan sebagainya. Tidak mungkin kalau dia cuma mati lalu tidak bangkit. Jadi itu sudah dinubuatkan kebangkitannya. Tapi kalau tentang Yudas Iskariot, tidak ada nubuat apapun tentang Yudas Iskariot. Dan apa sebab Allah bangkitkan dia? Kalaupun dia diserupakan dengan Yesus, bagaimana kubur itu bisa kosong kalau dia tidak dibangkitkan? Jadi satu pihak kalau dia tidak dibangkitkan, kuburnya mestinya tidak kosong. Tapi kalau dibangkitkan, kenapa kok dibangkitkan? Apa bagusnya dia kok dibangkitkan gitulah. Dia tidak akan bisa menebus apa-apa. Dan kalau dia dibangkitkan, kuburnya kosong, lalu kemana dia pergi? Apa terus dia serupa dengan Yesus? Karena Yesus sendiri setelah bangkit,
Dia masih ada di bumi selama 40 hari, baru dia naik ke surga. Nah, seandainya itu memang adalah Yudas, apa dia terus sama dengan Yesus, lalu yang naik ke surga itu siapa? Yudas juga? Kalau Yudas naik surga, loh dia bukan orang percaya, dia tulisan KTP. Bagaimana bisa naik ke surga? Sekian, silakan. Baik. Jadi kalau berbicara terkait dengan yang naik ke surga, itu udah pasti orang suci, bukan orang terkutuk. Itu udah pasti. Sedangkan yang digantung di tiang salib berdasarkan kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi, ada orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman bagi orang yang dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Elohim. Itu dalil. Dan Yesus pada saat dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, itu belum ada perjanjian baru. Belum ada kitab itu. Terkait dengan kebangkitan pada hari ketiga, itu nggak ada memang. Itu adalah cerita yang dibangun kemudian setelahnya. Tidak ada nubuatan itu. Contoh misalnya, di dalam Lukas 24, di situ diterangkan di data 44, 45, 46 untuk membuktikan apakah betul ada kebangkitan pada hari ketiga. Ternyata nggak ada. Yesus berkata, ada tertulis tentang Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi. Faktanya nggak ada tertulis. Tulisan Lukas menerangkan Mesias akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga di dalam Taurat. Kalau ada kebangkitan sesuai dengan perjanjian baru pada hari Minggu pagi yang menyebabkan kemudian kuburan kosonglah dan seterusnya, mana buktinya tertulis di dalam Taurat? Ada satupun manusia yang mampu membuktikan itu. Artinya bahwa apa yang tertulis, cerita-cerita yang muncul kemudian gereja di Roma, di Indonesia terkait dengan kebangkitan, di dalam cerita perjanjian baru itu ada. Meskipun kemudian Lukas menceritakan Yesus berkata Mesias mati bangkit pada hari ketiga, tertulis di Taurat, tertulis di Mazmur, tertulis di kitab para nabi, tapi faktanya nggak ada tertulis itu. Artinya cerita kebangkitan pada hari ketiga itu adalah cerita yang dibangun kemudian. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, surah An-Nisa, sesuai dengan catatan saya nih, surah An-Nisa ayat 157, Isa alaihissalam itu digantikan oleh oknum lain. Amsal, kitabnya orang Yahudi, betul bahwa orang yang suci, orang yang kudus, orang yang jujur, orang yang benar diterima kemudian, diselamatkan kemudian. Yang menggantikan kemudian adalah orang fasik, yang menggantikan kemudian adalah pengkhianat. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu harus terjadi sesuai apa yang tertulis dengan kitab mereka, bukan yang tertulis dengan kitabnya orang Kristen, yaitu perjanjian baru. Maka yang berlaku pada masa itu untuk menakar kebenaran penyaliban itu adalah perjanjian lama. Kenapa orang itu dikutuk? Kenapa orang itu disalib? Karena dia terkutuk. Loh, tapi tadinya yang mau dikutuk, yang mau disalib mereka ini adalah orang benar. Memang nabi, rasul yang mau mereka bunuh. Mereka bahkan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang bersekongkol, mereka kemudian melakukan sesuatu yang mereka anggap sebagai jalan untuk menyelamatkan bangsa mereka, yaitu harus menyerahkan Nabi Isa kepada orang yang berkuasa pada masa itu, yaitu orang Roma. Mereka kemudian ingin membunuh, mereka kemudian bersekongkol, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan nubuat palsu untuk membunuh utusan Tuhan ke tengah-tengah yang ada di tengah-tengah mereka, Bani Israel. Tapi kemudian Allah membalas tipu daya itu. Apa yang terjadi? Begitu ingin disalibkan, tipu daya berlaku.
Apa itu? Yang menggantikan adalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan. Apa itu? Pengkhianat menggantikan orang yang jujur. Orang fasik menggantikan orang yang benar. Nah, pada masa itu siapa yang berkhianat? Siapa? Orang fasik. Di dalam kitabnya orang Yahudi kemudian, orang fasik itu adalah di Amsal 17 nomor 23. Orang fasik ini adalah mereka yang kemudian makan suap dan menyerahkan kemudian orang benar untuk dibunuh. Coba kita lihat sama-sama di dalam Amsal 17 nomor 23. Siapa kira-kira pengkhianat yang menukar orang benar dengan duit, dengan menerima suap? Karena yang kita bicarakan ini adalah manusia yang hidup di zaman Yahudi, bukan di zaman Vatikan, bukan di zaman Kristen Katolik, bukan. Ini berlaku pada masa kemudian Yesus atau Nabi Isa di iman kami ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bukan di tengah-tengah kaum orang bangsa Roma, bukan, tapi tengah-tengah Bani Israel, di mana di kitab saudara Kristen mengatakan, aku datang bukan untuk melenyapkan Torah, bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk menggenapi. Dan Yesus acap kali, Isa acap kali kemudian membacakan hikmat kepada mereka. Belum ada kitab Lukas, belum ada kitab Markus, belum ada surat-surat Paulus, belum ada yang lain. Yang mana buku-buku inilah yang kemudian yang dijadikan oleh orang di luar Yahudi untuk menjadikan penyaliban itu sebagai jalan keselamatan. Padahal Tuhan berubah, itu berlaku hanya kepada orang yang dikutuk. Nah, salahkah kemudian ketika Paulus menuliskan dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan terkutuk, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ada dua hal. Yang pertama, siapa yang mengajarkan bahwa Taurat itu adalah kutuk? Yang kedua, siapa orang yang mati terkutuk di atas tiang salib ini? Menurut kitabnya orang Yahudi, yang terkutuk adalah orang yang memakan suap. Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang makan suap? Siapa yang menyerahkan orang benar kepada tentara Romawi? Itulah dia yang disalib, yang saudara-saudara Kristen sekarang sembah. Silakan. Oke, sebentar Pak Budi, saya potong dulu sebentar. Ini teman-teman kalau yang suaranya putus-putus dicek jaringannya. Karena suara Bang Zuma jelas kok, clear ya. Coba dicek jaringannya. Orang ini teman-teman di bawah juga banyak yang bilang bagus suaranya. Coba dicek dulu jaringan teman-teman yang suaranya putus-putus. Karena memang sekarang jelas internet suaranya Gurunda jelas kok. Ya, karena sekarang Suara saya internet juga lagi jelas, banyak jelas Pak Budi. Jelas, Ya, sudah. oke. Jelas, Oke, jelas. silakan. Teman-teman cek dulu jaringannya karena sekarang memang kan ini server lagi banyak dipakai. Oke, silakan Pak Budi. Oke, yang naik surga katanya orang suci lah, padahal Yudas jelas bukan orang suci. Jadi lalu bagaimana itu bisa Yudas gitu? Atau siapapun, dan kalaupun yang tadi diserupakan itu bukan Yudas tapi orang lain, dalam Alkitab tidak ada orang suci selain Yesus. Jadi yang naik ke surga itu pasti adalah Yesus, dan kalau yang naik ke surga itu Yesus, yang bangkit juga adalah Yesus. Dan kalau yang bangkit adalah Yesus, yang disalibkan itu pasti juga adalah Yesus. Dalam Ulangan 21 itu memang dikatakan orang yang dikutuknya. Dan itu nanti dihubungkan dengan Galatia 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Memang orang yang disalib itu terkutuk. Dan mengapa Yesus terkutuk? Karena dia memikul kutuk. Jadi sebetulnya sih bukan dia yang terkutuk. Kita manusia berdosa ini yang terkutuk. Tapi karena Yesus mau memikul hukuman dari kita, maka dia mau mengalami kematian terkutuk untuk bisa mencabut kutuk yang ada dalam diri kita. Jadi dengan dia sudah mati di atas kayu salib, mengalami kematian terkutuk itu, semua orang yang percaya kepada Yesus, kutuknya itu diambil, dan mereka menjadi orang yang diberkati. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Kristus, orang itu tetap terkutuk. Saya akan tunjukkan di dalam Matius pasal 25 ayat 31
sampai dengan 46 mungkin nggak usah dibaca semua ya nanti ya. Karena ini panjang sekali. Matius 25. Mulai ayat 31 sampai 46 itu ada perumpamaan sekaligus suatu nubuat tentang anak manusia atau Yesus datang dalam kemuliaannya, lalu dia mengumpulkan semua bangsa dan dipisahkan seorang demi seorang, yang domba ditaruh sebelah kanannya dan yang kambing di sebelah kirinya. Domba gambaran orang percaya dan kambing-kambing gambaran orang yang tidak percaya. Dan dalam Matius 25 ayat 34 itu dikatakan begini ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, pada domba ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi orang-orang percaya ini karena mereka percaya kutuknya sudah dicabut. Mereka disebut hai kamu yang diberkati. Tapi pada waktu kita melihat terus di dalam ayat yang ke-41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini orang-orang yang tidak percaya, digambarkan dengan kambing, dan mereka disebut orang-orang yang terkutuk. Karena mereka tidak percaya kepada Kristus, tidak ada gunanya Kristus memikul kutuk itu di atas kayu salib bagi mereka. Mereka tetap adalah orang terkutuk, dan disuruh enyah ke dalam api yang kekal. Itu tentu saja neraka. Orang-orang terkutuk masuk ke tempat yang terkutuk selama-lamanya. Jadi siapapun yang tidak percaya kepada Kristus akan mendapatkan suara seperti ini pada akhir zaman. Disuruh enyah selama orang itu hidup. Yesus itu mengundang, marilah kepadaku dan sebagainya. Mereka bisa menolak. Mereka bisa tidak mau datang kepada Kristus, tidak mau percaya kepada Kristus, bisa. Tapi kalau pada akhir zaman, mereka harus mentaati perintahnya untuk enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Pada waktu diusir enyah ke dalam neraka, mereka tidak bisa menolak perintah itu. Mereka bisa menolak undangannya waktu mereka masih hidup. Yesus mengundang semua orang pada waktu Injil diberitakan. Itu undangan bagi setiap orang untuk datang kepada Kristus. Tapi pada waktu orang itu menolak, dan terus dia menolak sampai mati, dia akan diperintahkan untuk pergi, untuk enyah ke dalam tempat yang terkutuk. Dan itu tidak bisa dia tolak. Dia harus menuruti dan pergi ke neraka untuk selama-lamanya. Lalu kalau dikatakan tidak ada nubuat dalam perjanjian lama tentang kebangkitan Kristus, saya akan tunjukkan sedikitnya ada 2 ayat ya. Contohnya mungkin ada ayat lagi, satu lagi, tetapi itu terlalu sukar. Dan ini ada dalam Yesaya 53, ayat yang ke-10 ya. Yesaya 53 itu kalau kita baca mulai dari awal, itu jelas sekali seluruh konteksnya menunjukkan penderitaan Kristus. Dan ada bilur-bilur, jelas pencambukan dan sebagainya. Jadi dia menjadi pengganti kita memikul hukuman dosa, itu jelas dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53. Lalu kematiannya itu dinubuatkan di dalam ayat yang ke-8 ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi terputus dari negeri orang-orang hidup itu jelas dia dinubuatkan sebagai mati. Lalu ayat 9 menubuatkan kuburannya, dia dikubur ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kematiannya dinubuatkan, dia dikuburkan, itu juga dinubuatkan. Lalu ayat yang ke-10,
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umatnya akan lanjut. Umurnya akan lanjut. Jadi bagaimana mungkin ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Padahal tadi dalam ayat 9 dikatakan dia mati. Dia dikuburkan. Jadi tidak bisa tidak kalau dikatakan ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Yesaya 53:10 itu menubuatkan kebangkitan Yesus. Jadi lengkap sebetulnya ya, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, semuanya sudah dinubuatkan oleh Yesaya pasal 53 ini. Dan Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Bagaimana dia bisa tahu semua itu? Kalau Alkitab ini bukan firman Tuhan, kalau kitab Yesaya ini bukan firman Tuhan, dan dia tidak mendapatkan itu dari Tuhan, tidak mungkin dia tahu apa yang akan terjadi 700 tahun yang akan datang berkenaan dengan Kristus. Dan itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan bukan hanya Yesaya menubuatkan, tapi dalam Kejadian 3, pada waktu Adam pertama-tama jatuh ke dalam dosa, sebetulnya sudah ada nubuatnya ya. Saya akan bacakan Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi antara keturunan perempuan ini dan keturunan setan begitu ya. Itu terus ada permusuhan. Jadi orang percaya dan orang tidak percaya akan ada permusuhan. Tapi yang lalu sambungannya ini, keturunannya itu ada dalam bentuk tunggal. Akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini jelas berbicara tentang Yesus. Kalau dikatakan engkau, jadi setan itu akan meremukkan tumit Yesus, itu terjadi pada waktu Yesus itu disalib. Karena salib itu kelihatannya Yesusnya kalah. Dia mati. Tapi pada waktu dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu, itu menunjuk pada waktu Yesus bangkit. Kalau dua orang berkelahi A dan B ya, dan A meremukkan tumitnya B, sedangkan B meremukkan kepalanya A, maka jelas yang menang adalah A. Jadi di sini Yesus bertempur dengan setan. Dia meremukkan kepala setan, tapi setan meremukkan tumitnya. Digenapi pada waktu dia mati, dia diremukkan tumitnya. Pada waktu dia bangkit, dia meremukkan kepala setan. Itu jelas menunjukkan bahwa dia mengalahkan setan. Jadi kebangkitannya itu secara mutlak menunjukkan bahwa setan sudah dihancurkan. Memang setan belum dibuang ke dalam neraka, tapi dibuang ke neraka itu sesuatu yang sudah pasti akan menjadi nasib setan pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya. Dia sudah dikalahkan. Dosa yang menjadi senjata dari setan, maut yang menjadi senjata dari setan, sudah dikalahkan dengan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi setan sudah kayak dilucuti senjatanya. Senjatanya itu maut. Tapi Yesus bangkit mengalahkan maut. Senjatanya sudah dihancurkan. Dan karena itu tidak ada lagi dia punya senjata. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa sebetulnya. Bahkan dia bisa menggoda manusia masih. Tapi nasibnya sudah ditentukan. Dia akan pergi ke neraka sekali untuk selama-lamanya pada saat Yesus datang kedua kalinya. Dia tidak akan masuk ke neraka sebelum saat itu. Dan ya karena itu kalau saya mendengar orang-orang Kristen yang berikan kesaksian yang bagi saya adalah omong kosong. Mereka pergi ke surga, pergi ke neraka dan sebagainya. Dan di neraka mereka melihat setan menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Banyak orang-orang Kristen seperti itu, pendeta-pendeta, yang bagi saya itu adalah omong kosong, bualan murahan. Dan jelas-jelas tidak alkitabiah karena setan saat ini belum masuk neraka. Dia baru masuk neraka nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Dan kalau dia masuk neraka, dia bukan menyiksa, tapi dia akan disiksa. Siapa yang mengangkat dia jadi algojonya Tuhan? Dalam Ulangan, dalam Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 46, saya baru mengkhotbahkan bagian itu, saudara ya.
Dan saya khotbahkan, saya butuh waktu 3 session untuk mengkhotbahkan, jadi 3 minggu berturut-turut untuk mengkhotbahkan bagian itu. Jadi kalau saya suruh menjelaskan ini semua, memang tidak memungkinkan, waktunya yang tidak memungkinkan ya. Tetapi saya bacakan ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan terusnya. Ya, ada tertulis. Dan Bang Suma mengatakan tidak ada ayatnya, ada ayatnya. Kalau dikatakan ada tertulis itu tidak harus ayatnya itu satu ayat ya. Ada banyak contoh sebetulnya kalau mau diberikan, bahwa kalau dikatakan ada tertulis, itu ayatnya bisa lebih dari satu. Dan kalau dikatakan ada tertulis juga, tidak selalu nubuatnya itu kata-katanya persis seperti peristiwanya pada waktu terjadi. Jadi tertulis itu jelas ada, Mesias harus menderita dan mati dan bangkit. Itu tadi dalam Yesaya 53 sudah saya tunjukkan. Ya. Lalu kalau pada hari yang ketiga, itu tipe dari Nabi Yunus ya. Jadi dalam Matius pasal yang ke-12 saya kira, ayat yang ke-40 ya. Ayat yang 39 dan 40 ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yunus ini menjadi tipe atau bayangan dari Yesus. Dia ditelan ikan dan dia dibawa menyelam. Itu kayaknya dia itu dikubur ya 3 hari 3 malam, dan itu digenapi dengan antitipenya atau pengenapannya, anak manusia tinggal dalam rahim bumi atau dalam kuburan 3 hari 3 malam. Memang antara tipe dan antitipenya itu tidak semuanya sama persis, karena Yunusnya kan tidak mati ya, tapi karena kalau Yesusnya betul-betul mati. Yunusnya itu tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, itu saja yang disamakan dengan Yesus dikubur 3 hari 3 malam. Dan ingat kalau 3 hari 3 malam itu dianggap tidak cocok, karena Yesus itu mati pada Jumat jam 3 siang, dan dia sudah bangkit pada Minggu dini hari. Jadi boleh dikatakan cuma 38 jam atau 37 jam gitu kira-kira ya. Tapi itu dalam tradisi Yahudi, itu memang sebagian dari 1 hari, itu dianggap 1 hari penuh, atau 1 hari 1 malam. Jadi kalau dia mati pada Jumat jam 3 siang sampai jam 6 sore, biarpun itu hanya 3 jam, tapi itu dianggap 1 hari 1 malam. Itu cara mereka bicara. Itu Pak Budi mungkin jangan terlalu panjang, kita bergantian. ya, seperti itu, nanti dilanjut lagi. Tinggal sedikit ya. Jadi ngomong apa saya tadi sampai lupa. Sebagian dari 1 hari itu dianggap 1 hari ya. Lalu Sabtu seluruh hari itu dia ada dalam kubur. Lalu mulai Sabtu sore jam 6 sore sampai Minggu pagi dini hari itu dianggap 1 hari 1 malam lagi. Jadi memang 3 hari 3 malam itu ada nubuatnya sebetulnya. Tapi memang bukan dalam 1 ayat. Dan ini tipe ini dari Yunus ini sebetulnya merupakan nubuat juga. Itu jawaban saya tentang Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Oke, silakan. Oke, baik. Oke, silakan, Pak. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita pahamkan sebagai pendalaman materi terkait materi ini. Yang pertama dari catatan saya terkait dengan pengakuan Pak Pendeta, Yesus disalibkan itu terkutuk dikarenakan kita inilah yang berdosa yang terkutuk lalu kemudian digantikan oleh Yesus. Ini adalah konsep yang muncul belakangan. Munculnya dari mimbar gereja, bapak-bapak gereja awal mula, dan ini tidak diajarkan oleh orang Yahudi.
Ada tuduhan kemudian Yesus terkutuk dengan Kristus terkutuk di atas tiang salib kemudian oleh karena hukum Taurat yang di dalam Galatia itu. Lalu kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu adalah kita. Apa sebabnya kita terkutuk? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Bani Israel kita ini terkutuk. Gak ada dalilnya. Itu hanya doktrin gereja. Justru yang terkutuk itu adalah satu. Ulangan 27 nomor 25. Yang terkutuk itu adalah orang yang makan suap. Saya, teman-teman lain tak ada makan suap. Yang makan suap itu adalah Yudas. Amsal 17:23. Orang fasik makan suap. Amsal 21 nomor 18 juga bercerita tentang orang fasik sebagai ganti orang yang jujur, sebagai ganti orang yang benar. Yesus itu orang jujur, Yesus itu orang yang benar. Jadi kita tidak hidup, jadi pada masa Yesus kita tidak bercerita tentang perjanjian baru. Kita bercerita tentang perjanjian lama, di mana Yesus hidup di perjanjian lama. Masih berlaku pada masa itu perjanjian lama itu. Yesus malah menegaskan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Artinya bahwasanya sebagai Bani Israel, Yesus hidup di dalam hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi tidak boleh kemudian dicampur adukan antara ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen, Yesus mati secara terkutuk karena dosa kita, itu enggak ada. Itu dalam ajaran orang Yahudi itu enggak ada. Ajaran Yesus itu tak ada juga. Lalu kemudian orang yang disalib ini dikutuk dikarenakan dia makan suap. Dikarenakan Amsal 17:23 dia adalah orang fasik. Dia adalah orang yang makan suap, yang menyerahkan kemudian orang yang benar, dan yang menyerahkan orang yang benar inilah yang kemudian wajib hukumnya menggantikan kemudian orang yang benar. Di mana itu tertulis? Amsal 21 nomor 18. Orang yang fasik yang kemudian yang menggantikan orang yang benar. Di mana Yudas dikatakan fasik? Dikarenakan beliau kemudian makan suap. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Markus 14 nomor 22, celakalah orang yang mengkhianati aku. Itu kata Yesus. Markus 14 nomor 21 ya. Di situ dikatakan bahwasanya celakalah dia yang telah mengkhianati aku. Celaka yang mengkhianati aku. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 21 nomor 18, orang berkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Jadi satu, Pak Pendeta, satu, Yudas menurut Yesus adalah pengkhianat. Markus 14 nomor 21 nomor 22. Pengkhianat dia, celaka kata Yesus. Yesus mendoakan Yudas, celakalah engkau yang mengkhianati aku. Bahkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis oleh Yesus. Disebut iblis oleh Yesus. Ayatnya berapa, Bang? Yohanes 6 nomor 70. Itu disebut sebagai iblis. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Nah, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Jelas sekali yang makan suap di sini adalah Yudas, bukan Yesus. Ulangan 27, Ulangan 21, nomor 22, nomor 23, yang disalibkan, yang digantung terkutuk adalah orang yang makan suap, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus tidak makan suap, Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan orang fasik. Apa alasannya kemudian mau dibunuh? Orang Kristen muncul, alasannya karena dosa kami. Enak kali. Dalilnya mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi, mana dalilnya? Bahwasanya orang yang benar, orang yang jujur dipakai tebusan untuk para pendosa. Mana dalilnya? Nggak ada. Bahkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan, dengarkan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
Berarti orang yang bersalah ini, yang memiliki dosa ini, tidak dibebaskan dari kutukan dengan menggantikan diri orang yang bersalah ini dengan Yesus dengan cara terkutuk. Enggak. Jadi konsep yang Bapak bawa, Yesus tidak terkutuk, tapi yang terkutuk adalah kita karena dosa kita. Dosa kita akan ditanggung oleh kita sendiri. Karena Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Yang berdosa yang harus menanggung sendiri. Nomor 8 dari Keluaran 23 adalah, jangan kau makan suap, karena orang yang makan suap itu memutarbalikkan kebenaran. Ini yang terjadi. Makanya kemudian apa kata Al-Quran? Wa makaru, mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar, mereka tipu muslihat, tetapi Allah membalas tipu muslihat itu. Dan itu yang terjadi. Ini yang terjadi hari ini. Saudara-saudara Kristen menjadi korban kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pendeta yang saya hormati mengatakan bahwasanya tentang kebangkitan. Kalau Yesus dipercaya, dia adalah orang yang jujur, dan Lukas 24 ini adalah benar-benar perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan ada tertulis, maka tidak bisa tidak tertulis. Kapan tidak tertulis? Satu, Yesus pembohong, atau penulis Lukas hanya ngarang. Karena tidak ada tertulis. Katanya ada tertulis di Taurat, mana? Tak ada tertulis. Kemudian yang ketiga terkait dengan saudara pendeta, karena Kristen orang yang muncul belakangan setelah terjadi tragedi penyaliban, itu mengaku setelah 2000 tahun nih, setelah 2000 tahun setelah penyaliban, mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus. Saya ulang, Pak Pendeta yang saya hormati, hidup 2000 tahun setelah kejadian tragedi penyaliban, mengambil kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Yesaya 53, untuk mengatakan itu nubuatan kepada Yesus. Itu salah besar, Pak. Mohon maaf ini, bukan saya mau ngajarin, kan. Tetapi kita lihat antara Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, dan pendeta Budi Asali. Ada satu orang yang tidak hidup bersama dengan Yesus pada saat itu, yaitu Bapak Pendeta yang saya hormati. Jadi yang tahu tentang Yesus, yang tahu tentang Yesaya 53 adalah yang mempunyai kitab. Siapa itu? Yang melakukan kesaksian-kesaksian bohongan, yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk kemudian membunuh Yesus. Kalau Yesaya 53 ini yang saudara saya Pak Pendeta Buas jadikan sebagai alasan nubuatan, kenapa kemudian imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, ahli kitab Yesaya nih, ahli kitab Yesaya itu siapa? Orang-orang Farisi adalah ahlinya kitab Yesaya. Mereka orang terpelajar. Kenapa membuat nubuatan pada tahun itu juga? Kenapa tidak menjadikan kemudian Yesaya 53 sebagai nubuat? Dan kenapa kemudian di Yohanes 11, di situ ketika dikatakan di Yohanes 11:53, mulai hari itu mereka sepakat kemudian membunuh Yesus. Apa yang terjadi setelah mereka sepakat membunuh Yesus, Pak? Baca nomor 54. Apa yang terjadi? Nomor 54, di situ terang dikatakan bahwasanya karena mereka sepakat membunuh Yesus, karena itu Yesus tidak lagi berada di depan umum. Karena Yesus telah sembunyi, Pak. Di dalam data Yohanes 11 nomor 57 diterangkan dengan sangat jelas. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kemudian memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus dimanapun dia sembunyi, agar melaporkan kepada mereka, agar mereka dapat kemudian menangkap Yesus. Kalau Yesaya ini nubuatan untuk Yesus, Pak, mereka tidak perlu melakukan kesaksian palsu, mereka kemudian tidak perlu melakukan sayembara, Yudas tidak perlu melakukan pengkhianatan, iblis tidak perlu merasuki Yudas. Yesus sendiri yang akan datang kemudian menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Faktanya
Mulai hari itu mereka tidak lagi menemukan Yesus kemudian di depan umum dan di antara orang-orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat bersembunyi. Di mana dia bersembunyi, Pak? Di padang gurun di sebuah kota kemudian bernama Efraim. Disitulah tempat Yesus bersembunyi, tinggal bersama dengan murid-murid beliau. Jadi nubuatan yang Anda buat 2000 tahun setelah kejadian tertolak demi kebenaran. Tertolak demi kebenaran. Ini harus kita akui. Lalu ketika saudara saya, pendeta yang saya hormati, mengatakan bahwasanya itu adalah nubuatan, tidak mesti harus sama. Waduh, saya kalau Bapak sebagai seorang pendeta, apalagi di luar Yahudi, apalagi seorang Kristen, bisa mentafsirkan seperti itu, lebih bebas lagi mereka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian imam-imam kepala, untuk kemudian melakukan, loh ini loh, Yesaya sudah menceritakan tentang kamu loh, kamu harus dibunuh. Tapi apa faktanya? Kata Pilatus di dalam Matius 27:18, aku Pilatus tahu bahwa mereka imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ini sudah imam-imam kepala loh. Artinya mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah ahli Yesaya. Menyerahkan Yesus karena dengki, tidak menyerahkan Yesus karena nubuatan dosa waris, tidak menyerahkan Yesus untuk menebuskan dosa-dosa mereka, tetapi menyerahkan Yesus karena dengki. Apa yang menyebabkan dia dengki? Kembali ke Yohanes 11, mereka dengki karena orang semakin banyak ikut Yesus, dan kalau orang semakin banyak ikut Yesus, maka tempat suci mereka dan bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Jadi dosa waris, Yesus terkutuk karena dosa kita, itu boleh dibungkus pulang ke gereja, itu sama sekali tak ada. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara kami Kristen hari ini. Demikian, silakan. Aku bernapas dulu. Oke, Yahudi tidak mengajarkan bahwa salib itu terkutuk. Ya memang jelas, saya setuju dengan Bang Suma kalau hal itu. Jadi Yahudi kan memang dari Yesus datang dan sebagainya, dia terus memusuhi dan akhirnya menyalibkan. Mereka cuma memikir mereka membunuh seorang penghujat. Tanpa mereka sadari mereka membunuh Allah yang menjadi manusia atau sang Mesias yang ditunggu selama ribuan tahun itu. Jadi jelas sekali memang kalau Kristen dibandingkan dengan Yahudi atau agama Yahudi, Yudaisme, ya memang sama sekali berbeda. Saya pikir agama Yahudi atau Yudaisme itu lebih mirip dengan Islam daripada dengan Kristen. Mereka juga tidak percaya sebagai Allah, mereka juga tidak percaya Tritunggal, mereka percaya keselamatan karena perbuatan baik dan macam-macam hal yang lain. Jadi kalau Yahudi tidak mengajarkan, saya setuju sekali. Tapi tidak berarti mereka benar. Biarpun mereka yang pertama kali diberikan Taurat dan sebagainya itu, tidak berarti mereka bisa menafsirkan yang secara paling benar. Mana dalilnya kalau mereka yang bisa menafsir secara benar? Jadi menurut saya memang salib itu terkutuk. Dan Yahudi tidak percaya, itu ya terserah mereka. Kalau mereka tetap tidak percaya itu terus, mereka nanti akan menyadari bahwa kami Kristen yang benar pada waktu mereka sudah masuk di neraka. Lalu kalau Bang Suma membacakan itu, kenapa cuma Ulangan 27 ayat 25 ya? Ulangan 27 itu mestinya kalau memang mau membaca, mau konsisten membacanya terkutuk-terkutuk itu sudah mulai dari ayat 15. Supaya lebih jelas lagi saya baca mulai dari ayat 14 ya, Ulangan 27 ya. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya secara dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ayat 17, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin.
Menggeser batas itu maksudnya mencuri tanahnya ya. Jadi tanahnya orang digeser, batasnya diambil tanahnya dia gitu ya. Lalu ayat 18, terkutuklah orang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ayat 19, terkutuklah orang yang memperkosa orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 20, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ayat 21, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 23, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dan ayat 24, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Lalu ini ayat 25 dikutip oleh Bang Suma ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi intinya dari seluruh teks itu, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 26 itu, semua dosa itu menyebabkan orangnya terkutuk. Seadanya dosa menyebabkan orangnya terkutuk. Jadi kalau tanya dalilnya, itulah dalilnya. Kita dosa satu saja, kita itu terkutuk. Dan kalau Yesus tidak menebus kutuk itu, kita akan masuk ke tempat yang terkutuk. Lalu Amsal itu sebetulnya kitab yang menjelaskan tentang kehidupan ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak penerapan-penerapan yang bagus dari kitab Amsal. Tapi sebetulnya ini juga bukan kitab yang doktrinal begitu ya. Sehingga kalau ini dihubungkan dengan Kristus yang mati atau apapun, menurut saya seluruh kitab Amsal itu tidak ada yang cocok menurut saya. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 70 Yudas disebut sebagai iblis. Ya memang. Dia iblis memangnya. Bukan sama dengan iblis ya. Tapi dia dianggap sebagai orang yang sangat-sangat jahat gitu ya. Jelas bukan orang yang percaya. Dan itu masih dalam Yohanes 6 masih sangat jauh sebetulnya dari penyaliban Kristus. Kristus dari semula sudah tahu kalau Yudas itu bukan orang percaya. Dan di sini dikatakan sebagai iblis. Dan kalau tadi sudah saya katakan bahwa orang berbuat dosa apapun itu terkutuk. Maka Yesus itu dikatakan menggantikan kita. Kalau diminta dalilnya, itu dalilnya. Jadi Yesaya pasal 53 tadi saya baca lebih awal ya. Saya baca mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Yang menunjukkan bahwa Yesus itu memang menggantikan kita memikul hukuman dosa. Tetapi sesungguhnya, jadi Yesaya 53, 4 sampai 6 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita, penyakit ini maksudnya penyakit rohani yaitu dosa ya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bibir-bibirnya kita menjadi sembuh. Sembuh lagi, sembuh secara rohani ini ya. Kita sekarang sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi jelas bahwa dari teks ini, Yesus itu menggantikan kita. Dan kalau kita tadi karena semua dosa apapun kita terkutuk, dia menggantikan kita memikul kutuk itu. Karena itu dia tidak bisa mati dengan cara lain. Dia tidak bisa mati dengan cara dirajam. Dia tidak bisa mati dengan cara dipenggal. Dia tidak bisa mati kalau dalam zaman sekarang dengan cara ditembak atau kamar gas atau kursi listrik. Tidak bisa. Dia harus mati dengan cara yang terkutuk. Dan cara terkutuk sebenarnya cuma dua. Atau digantung, seperti dalam Ulangan pasal 21 itu, ayat 22 dan 23, atau disalib. Tapi kalau digantung, dia tidak mengeluarkan darah. Padahal simbol atau tipe dari Yesus dalam perjanjian lama, misalnya domba korban dan sebagainya, itu semua korban yang berdarah. Kalau antitipenya atau pengenapannya itu tidak berdarah, itu tidak cocok.
Jadi salib itu terkutuk dan berdarah, dan itu satu-satunya kematian yang bisa memungkinkan untuk dijalani oleh Yesus, yang menyebabkan dia memikul kutuk bagi kita, dan sekaligus menggenapi tipe atau gambaran dalam Alkitab tentang domba korban yang disembelih, yang berdarah dan sebagainya. Jadi bukannya tidak ada dalilnya, jelas memang ada dalilnya. Kalau dikatakan lalu Yesus itu sembunyi, dia sembunyi pada waktu belum waktunya untuk mati. Dia Allah dan manusia, dia tahu kapan waktunya dia mati. Dan pada waktu belum waktunya dia mati, dia memang menghindari. Waktu Yohanes Pembaptis dibunuh, dia menghindar. Supaya dia tidak juga dibunuh. Karena memang belum waktunya untuk mati. Tapi pada saat dia tahu waktunya sudah datang untuk waktunya dia mati, dia justru mengarahkan dirinya ke Yerusalem. Tempat di mana dia tahu dia akan dibunuh. Dia justru pergi ke sana. Karena memang seperti saya katakan tadi, tujuan utama dia datang adalah untuk mati menggantikan kita memikul hukuman dosa kita. Dia bukannya lari, hanya pada waktu belum waktunya, dia bersembunyi bisa. Tapi pada waktu sudah waktunya, dia justru mengarahkan diri ke Yerusalem. Dihalangi oleh Petrus pun dia tidak mau. Dan dia tetap pergi ke Yerusalem. Dan betul-betul mati di sana untuk menebus dosa. Memang pada waktu imam kepala tokoh-tokoh Yahudi dan sebagainya itu membunuh Yesus, mereka membunuh karena iri. Tapi tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi Allah menggunakan semua mereka yang berdosa ini, baik Pontius Pilatus, Herodes, tentara Romawi, atau tokoh-tokoh Yahudi, atau orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia, atau Yudas Iskariot yang mengkhianati. Semua itu memang digunakan oleh Allah untuk terciptanya penebusan. Karena kalau tidak ada penebusan, semua kita akan masuk neraka tanpa kecuali. Tapi dengan adanya penebusan, setidaknya sebagian orang yang percaya kepada Kristus itu akan diselamatkan, sekalipun sebagian yang tidak percaya tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekian, silakan. Oke, baik. Jadi catatan saya di sini ada 3 poin kemudian yang penting untuk saya tanggapi. Yang pertama, mereka kemudian membunuh, mereka tidak sadar bahwa yang mereka bunuh itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini lagi-lagi saya katakan kepada Pak Pendeta yang saya hormati, ini tidak ada ini dalam pengajaran orang Yahudi ini. Ini juga enggak ada dari ucapan Yesus hal ini. Ini murni dari gereja. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Yesaya 43 nomor 10, Pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi dari Bani Israel itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi kalau Pak Pendeta mengatakan mereka tidak sadar, nah ini lagi-lagi saya katakan ajaran gereja. Kemudian ketika Pak Pendeta membawa Ulangan 27 bertanya kepada saya, kenapa hanya mengambil nomor 25? Karena kalau kita ngambil dari data 15 sampai nomor 26, tidak ada satupun data yang menyebabkan Yesus itu bisa disalib. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan Yesus dikutuk? Dosa waris? Tak ada. Nebus dosa kita? Tak ada. Menebus kesalahan kita? Tak ada. Itu muncul nanti setelah Kristen ini muncul. Lalu apa yang membuat Yesus itu harus dikutuk? Mana dalilnya? Kita lihat di dalam Ulangan 27 itu, ada 2 yang kena kepada Yudas. Yang pertama ketika dikatakan di dalam kitab saudara Yohanes 12. Apa yang tertuang di Yohanes 12 itu? Di nomor 6 atau nomor 5. Kita mulai dari nomor 5-nya. Bapak silakan baca di sana. Apa yang tertuang kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 5 nomor 6. Yudas berkata kemudian, mengapa engkau tidak menjual minyak apa di situ dituliskan, Pak? Mengapa engkau tidak
Ya, nawastu, kenapa kau tidak menjual lalu kau memberikan kepada orang miskin? Sementara dikatakan Yudas melakukan itu bukan karena dia kemudian memperhatikan nasib orang miskin, bukan. Bahkan Yudas ini terkenal sebagai orang yang suka mencuri uang kas rumah ibadah. Nah, sedangkan kalau Bapak mengatakan Ulangan 27 itu harus tertulis seperti apa yang menyebabkan kemudian Yesus terkutuk, nggak ada satupun poin. Orang yang melebih-lebihkan ukuran tanah, orang yang membuat patung pahatan, orang yang kemudian berdosa kepada ibunya, orang yang meniduri istri ayahnya, orang yang kemudian tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, apalagi banyak hal kemudian di situ, tapi tidak ada satupun yang bisa menyentuh Yesus. Berarti tidak ada satupun hal yang menyebabkan Yesus itu bisa digantung di tiang salib. Tapi orang-orang Yahudi iri, tapi orang-orang Farisi dengki, tapi ahli Taurat itu cemburu, tapi orang imam-imam kepala itu khawatir bangsanya dirampas oleh orang Roma, khawatir kemudian bait sucinya mereka, tempat sucinya diambil oleh penjajah. Maka mereka bersekongkol untuk melakukan itu. Rencana pembunuhan pun diambil. Mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Oleh karena itulah kemudian Yesus tidak pernah lagi menampilkan dirinya di depan umum, karena Yesus pergi sembunyi dia di Efraim, sembunyi bersama dengan murid-muridnya. Maka kemudian imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama memberikan sayembara. Siapa kemudian yang bisa menemukan Yesus? Minta supaya dilaporkan. Kalau begitu Yesus pergi bersembunyi, kenapa dia tidak